Baik, sekarang kita di sesi pertama. Kita bahas langsung karena sangat ngantuk. Jadi tidak perlu banyak basa-basi. Jadi banyak orang itu merasa kalah dalam hidupnya. Kalah dalam bisnis, kalah dalam peluang, kalah dalam kecepatan, dan kesimpulan yang paling sering muncul, orang lain lebih unggul, lebih segalanya, lebih pintar, lebih kaya, lebih cepat, dan semacamnya. Tapi bagaimana kalau masalahnya itu bukan di situ? Masalahnya bukan di situ. Bagaimana kalau sebenarnya kita tidak kalah? Kita hanya bermain di permainan yang salah, seperti itu. Ini bukan motivasi, ini adalah realita yang jarang dibahas oleh motivator ya. Jadi di dunia nyata, tidak semua orang itu bermain di arena yang sama. Dan yang lebih parah, tidak semua orang sadar mereka sedang bermain di arena yang berbeda. Sekarang kita mulai dari hal yang sederhana. Bayangkan dua orang, yang satu bekerja keras setiap hari, dan yang satu membangun sistem. Siapa yang lebih cepat lelah? Pertanyaannya. Tentu saja yang pertama, bukan? Siapa yang lebih cepat berkembang? Tentu saja jawabannya yang kedua. Terus kenapa kok bisa begitu? Karena mereka bermain di permainan yang berbeda. Begitu. Yang satu bermain di level usaha, yang satu bermain di level sistem. Dan ini perbedaan paling mendasar yang sering kita tidak sadari. Sekarang kita tarik ke kehidupan nyata. Banyak orang di desa itu berpikir yang penting bekerja keras. Yang penting bekerja keras itu kan mindsetnya. Bangun pagi, kerja seharian, ulangi setiap hari, dan itu tidak salah. Tapi itu hanya cukup untuk bertahan, bukan untuk berkembang besar, untuk mengalami progres. Sementara di sisi lain ada orang yang berpikir bahwa bagaimana caranya supaya ini berjalan tanpa saya. Pernyataan ini sederhana, tapi dampaknya besar. Karena di titik itu, cara berpikir itu berubah secara dramatis. Dari tenaga menjadi sistem. Sekarang kita masuk ke intinya. Di dunia nyata ada dua jenis permainan menurut saya. Yang pertama yaitu permainan tenaga, dan yang kedua yaitu permainan sistem. Permainan tenaga, siapa yang kerja lebih keras? Begitu pertanyaannya. Kemudian yang kedua, permainan sistem. Siapa yang membangun struktur yang tentunya bisa berkembang? Dan masalahnya, kebanyakan orang terjebak di permainan pertama. Banyak polanya sama seperti itu ya, terutama saya ini sekarang. Jadi mereka capek, mereka sibuk, mereka merasa sudah maksimal, tapi hasilnya tetap terbatas. Karena permainan yang mereka mainkan memang tidak dirancang untuk besar. Sekarang kita tarik ke contoh nyata, contoh realnya. Misalkan mie sedap ini ya, tidak mengalahkan Indomie dengan kerja lebih keras. Mereka menang di posisi sebenarnya. Di diferensiasi misalkan, kemudian di distribusi, di sistem. Begitu juga dengan banyak pengusaha dari Cina. Mereka tidak selalu paling pintar, tapi mereka bermain di jaringan, di koordinasi, di sistem. Dan itu membuat mereka terlihat lebih tepat, serta lebih cepat. Sekarang pertanyaannya, kenapa banyak orang tidak pindah ke permainan sistem? Ya, jawabannya sederhana, karena tidak terlihat.
Kerja keras itu terlihat, kerja keras itu terlihat, capek itu terasa, tapi sistem tidak langsung kelihatan, sistem tidak langsung kelihatan, tidak langsung terasa, butuh waktu, butuh pemahaman, dan yang paling berat adalah butuh cara berpikir baru. Sekarang kita masuk ke titik paling jujur. Banyak orang tidak gagal karena mereka ya karena kurang usaha. Gagal bukan karena kurang usaha, tetapi gagal karena salah arena. Mereka mencoba menang di permainan yang tidak akan membawa mereka kemana-mana, hanya berdiri di tempat. Dan selama itu tidak disadari, hasilnya akan selalu sama. Seperti orang pada biasanya, ya apa itu? Sibuk aja, capek ada, tapi level tetap di situ. Sekarang kita tutup sesi ini dengan satu pemahaman penting. Kita sebenarnya tidak harus langsung punya sistem besar, tetapi harus mulai berpikir ke arah sana. Karena perubahan terbesar tidak datang dari kerja lebih keras, tapi dari bermain di permainan yang berbeda. Dan ini baru di sesi pertama ya. Di sesi berikutnya kita akan mulai membedah bagaimana cara melihat peluang dengan cara yang berbeda dari kebanyakan orang. Karena di dunia real itu yang menentukan bukan siapa yang paling kuat menurut saya. Di pengalaman, dalam artian bukan saya berbicara seperti ini, bukan sudah sukses, tidak, sama-sama saja. Tapi ini yang saya temukan di lapangan. Siapa yang lebih paham permainan yang sedang dipermainkan, yang sedang dimainkan itu sebenarnya menurut saya ya. Ya nanti kalau salah dikoreksi. Demikian dulu untuk sesi pertama ini.